Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan dan kebahagiaan pada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Ibu Nunung Bintari, saya dari Yogyakarta, akan memberikan materi parenting tentang bagaimana kita meraih pahala, meraih surga dari rumah. Tentunya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah masa yang sangat luar biasa bagi kita. Di tengah masa pandemi corona, Allah memberikan satu musibah, tapi juga memberikan kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana tidak, kenikmatan untuk berlama-lama di rumah bersama keluarga, berlama-lama untuk melakukan aktivitas bersama di rumah yang tidak pernah kita dapatkan di bulan-bulan lain, atau bahkan di Ramadan tahun-tahun kemarin. Jadi sungguh sangat istimewa di tahun ini, Ramadan tahun ini, Ramadan 1441 Hijriah, dengan pandemi corona, Allah memaksa kita untuk berada di rumah bersama keluarga dengan seluruh aktivitasnya. Tentu ayah dan bunda tidak pernah membayangkan sebelumnya kondisi seperti ini akan menimpa kita. Kalau kita hanya melihat dari sisi buruknya, tentu tidak akan memberikan satu rasa syukur. Tapi kalau kita lihat dari sisi banyak nikmatnya, Masya Allah, begitu banyak kita syukuri dengan kondisi seperti ini. Ayah dan bunda, mungkin bagi orang tua yang biasa bekerja di luar rumah dengan full dari pagi hingga petang, pasangan suami istri yang bekerja tentu sangat merasakan keberadaan di rumah sepanjang hari bersama keluarga. Kemarin beberapa ada yang curhat begitu kepada saya. Ada seorang istri yang curhat kepada saya tentang bagaimana suaminya itu mengalami satu stres yang tidak diakui tapi terjadi. Ketika malam, beberapa malam itu tidak bisa tidur dan keringat dingin, lemas terengah-engah dan sering terbangun di tengah-tengah tidurnya. Usut, beliau perlu konseling. Ternyata perubahan ritme bekerja kemudian di rumah dengan melihat segala sesuatu di rumah dengan secara langsung istilahnya, lihat anak belajar, rewelnya anak, sulitnya anak makan dan sebagainya, itu betul terlihat. Yang selama ini mungkin para ayah yang bekerja dari pagi hingga petang melihatnya baik-baik saja. Apalagi dengan sarana sekolah Islam terpadu yang memberikan pendidikan dari pagi sampai sore, itu membuat ketika anak di rumah dalam kondisi sudah lelah dan kelihatannya baik-baik saja, sehingga tidak begitu banyak yang perlu untuk dilakukan ketika bersama anak-anak di rumah. Besok pagi sudah pergi lagi, anak sekolah sudah berangkat lagi, sehingga mungkin ketemu di weekend itu juga biasanya bersenang-senang, tidak seperti tidak ada masalah. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, sekarang kita akan mulai belajar bagaimana kita bisa mengelola keadaan ini yang mungkin dilihat dari situasi yang terasa sangat sulit. Kita akan coba untuk membuat suasana menjadi lebih baik lagi. Kita manfaatkan momen pandemi corona di bulan Ramadan sebagai momen yang tidak akan pernah kita lupakan dalam kehidupan kita. Karena belum tentu tahun depan yang lagi terjadi seperti ini. Di rumah saja, di bulan Ramadan, berkumpul bersama keluarga. Ayah dan bunda, dalam menerima situasi ini ada dua pendapat dari para orang tua. Ada yang merasa bahwa ini adalah anugerah sehingga senang berada di rumah bersama anak-anak, mengaktivitas dari pagi hingga malam. Tapi juga ternyata ada yang merasa stres begitu. Karena apa? Tidak menyangka ternyata bersama anak-anak dalam kondisi waktu yang cukup lama membuat mereka terkaget-kaget begitu, sehingga stres. Dan itu diakui begitu bahwa wah, luar biasa saya menghadapi anak ini, ternyata begini dan sebagainya. Dan inilah yang menjadikan kita menjadi bahan evaluasi diri saja bahwa sungguhnya namanya ta'awun ya, atau kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengelola keluarga ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Kemarin kita bekerja sama dengan sekolah
dengan sekolah di mana tempat anak kita belajar, dengan bapak dan ibu guru, dengan kurikulumnya yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian juga kalau di rumah, ibu bisa berbagi peran dengan ayah, berbagi peran dengan asisten rumah tangga. Tapi untuk sekarang, sepertinya semua akan dihandle oleh orang tua. Untuk itu maka ayah dan bunda coba kita akan bahas bersama-sama. Kita sadari bahwa bulan ini bulan penuh berkah. Kita pahami bulan penuh dengan ampunan, segala macam ampunan yang kita mohonkan kepada Allah. Belum lagi untuk pahala yang berlipat-lipat ganda. Contoh paling sederhana adalah ketika bunda tersenyum di bulan kemarin, mungkin di bulan Sya'ban atau bulan Rajab, kemudian itu pahalanya 1. Begitu sekarang tersenyum di bulan Ramadan ini, pahalanya menjadi berlipat 10 kali. Ya, kalau kemarin bunda mungkin membuatkan makanan keluarga, pahalanya 1. Di bulan Ramadan ini menyiapkan buka puasa dan sahur, berlipat menjadi 10 kali. Dan semua aktivitas kita yang nilainya ibadah adalah berlipat 10. Terutama dalam baca Quran, tadarus yang ini pahala paling terbesar di bulan Ramadan. Ayah dan bunda, dan satu lagi yang mungkin jadi satu kejadian yang mungkin tidak akan terulang lagi di tahun-tahun berikutnya adalah hadirnya imam tetap di rumah, imam sholat tetap di rumah. Yaitu siapa? Yaitu ayah. Ayah akan menjelang jadi imam penuh di sholat-sholat yang dilakukan di rumah. Dari rumah 5 waktu, sholat tarawih gitu ya, tadarus, beri kultum, ini ayah yang memegang kendali. Bayangkan, tidak pernah terjadi sebelumnya ayah mengimami kita 5 waktu. Udah gitu di awal sholat lagi, di awal waktu sholat. Ini bayangkan, yang biasanya kita sholat di masjid atau ayah sholat di luar rumah, kemudian hari ini di bulan ini kita sholat bersama imam tetap. Kalau yang sudah memiliki anak sudah besar, laki-laki bisa bergantian, yang hafalannya cukup banyak. Tapi kalau punya anak masih balita atau mungkin usia SD, tentunya ayah yang menjadi imam. Belum lagi problem adalah hafalan anak lebih banyak daripada ayahnya, lebih banyak daripada ibunya, sehingga kadang-kadang ya sedikit agak malu begitu ya. Ya ayah suratnya itu aja ganti dong, gitu seperti itu. Tapi juga ada anak bersyukur, alhamdulillah hafalan ayah nggak banyak ya, sehingga suratnya pendek-pendek begitu. Mentok-mentoknya surat-surat yang di awal kul begitu ya. Anak-anak senang karena suratnya tidak panjang. Macam-macam lah variasi di bulan Ramadan ini. Tapi beberapa ibu-ibu cerita pada saya betapa di awal suami yang memimpin sholat itu agak gemetar ketika ditanya kenapa ya gitu. Aduh katanya grogi juga ya, padahal di depan keluarga, karena emang hari-harinya tidak menjadi imam di rumahnya begitu. Ke masjid kalau subuh, kemudian maghrib, isya ke masjid, sehingga tidak bisa jadi imam. Oke, tidak apa-apa, para ayah tetap semangat, tetap berlatih, bahkan ini kesempatan untuk menambah hafalan, sehingga nanti kalau menjadi imam sudah latihannya sebulan di bulan Ramadan, begitu nanti di luar bulan Ramadan sudah canggih menjadi imam. Alhamdulillah, pelatihan yang dipaksa oleh Allah SWT lewat pandemi corona. Selain ayah, ini juga ibu begitu ya, bunda yang juga paling tidak menjadi koki yang harus siap untuk memasakkan anak-anaknya, karena kita akan menghindari jajan ya. Salah satu resiko untuk penularan pandemi corona juga adalah di makanan ya, sehingga mau tidak mau harus masak di dapur begitu. Yang biasanya kemudian akan beli sajalah daripada capek, sekarang mau tidak mau memasak dan lain sebagainya. Ditambah lagi kita akan selalu bersama keluarga di waktu-waktu sholat 5 waktu, sholat tarawih, kemudian sahur, buka, ketika tilawah bersama, memasak, membersihkan rumah, Masya Allah ya. Jadi waktu ini betul-betul membuat kita menjadi sangat berharga. Nah ayah dan bunda, kita akan masuk bagaimana sebetulnya kita bisa meraih semua kondisi ini, kita jadikan peluang untuk mendapatkan surga ya, peluang untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dengan kondisi seperti ini. Kalau misalnya biasanya sholat 5 waktu ada yang sendirian, sekarang berjamaah.
sudah berlipat pahalanya. Yang biasanya tadarus seadanya, targetnya sekarang karena tadarus bersama-sama, wasabil khairat. Jadi berlomba-lomba untuk menghatamkan lebih banyak. Yang biasanya juga kemudian zikirnya tidak banyak menjadi banyak. Karena dilakukan bersama-sama menjadi lebih semangat. Jadi ada teman saya hari ini sudah dapat 20 juz. Saya tanya, luar biasa Bu? Iya Bu, karena bersemangat. Saya tadarusnya karena bersama dengan keluarga. Wah, ternyata efek kebersamaan menimbulkan semangat untuk beribadah menjadi lebih kualitas dan kuantitasnya bertambah. Belum lagi kemudian yang anak-anak yang murojaah, setoran hafalan, kemudian membuat kita orang tua merasa bahwa ya ternyata hafalan kita tidak banyak, sehingga coba untuk ikut bersama-sama untuk menghafal beberapa surat yang menjadi target kita untuk hafal di bulan ini. Saya ada yang menghafal surat Al-Kahfi, ada yang menghafal surat Al-Waqiah dan sebagainya. Sebagian orang tuh berkomentar, ya luar biasa ya di rumah ini, dan juga berkomentar tentang masalah guru, ya karena ternyata ketika anak di rumah belajar bersama orang tua itu Masya Allah, terutama anak-anak yang masih belum bisa mandiri, anak-anak kalau SD kelas kecil, kelas 1, 2, 3, dan anak-anak yang usia TK dan playgroup, di mana pembelajaran terus berjalan selama pandemi corona ini. Itu kan wah, dari mulai dikasih tugas, dikerjakan, dikirim, diupload dan sebagainya, itu melelahkan sekali. Belum lagi posisi anak yang kadang juga mogok, tidak mau. Jadi ada orang tua protes, ini anak saya tidak mau, ini jelas nggak mengerjakan, gimana Bu? Sampai harus bu guru visit ke rumahnya, membujuk-bujuk. Masya Allah, ini betul-betul kalau dilakukan dengan keikhlasan ini pahalanya banyak banget ya. Betul, karena apa? Ini bisa memacu emosi nih. Jadi orang tua mendampingi anak juga emosi, anak juga emosi. Mungkin bu guru juga harus menjawab pertanyaan begitu banyak dari wali murid. Ada yang komplain di grup dan sebagainya. Masya Allah, ini kalau mau disikapi dengan penuh kesabaran, ini peluang pahalanya besar sekali. Ya, jadi sungguh berkahnya bulan ini dahsyat sekali, ayah dan bunda. Maka hati-hati dalam mengelola hari-hari di bulan Ramadan ini, agar semuanya bisa memberikan satu pahala yang berlipat ganda dan betul-betul bisa menghantar kita ke surga. Dengan posisi seperti ini, hati-hati sekali untuk melakukan kegiatan-kegiatan, jangan sampai ada yang terlewat dengan begitu saja. Nah, seperti apa caranya? Nah, ayah dan bunda, kita akan buka dengan ada satu hadis yang mungkin orang ayah dan bunda juga sudah sangat familiar. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika seorang meninggal dunia maka terputusnya amal, tapi ada 3 macam yang akan terus dibawa, yaitu pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan terakhir adalah anak saleh yang mendoakannya. Ini 3 faktor ini bisa dilakukan dari rumah untuk saat ini. Ya, sedekah jariah ketika kita mendidik anak-anak, bagian dari sedekah jariah juga. Karena apa? Kita mengajari mereka Al-Fatihah, biasanya diajarkan oleh bu guru di sekolah, kita ajarkan di rumah, dan anak kita akan membacanya terus mengulang sampai dia besar, pahalanya mengalir terus. Ya. Belum lagi kemudian ilmu yang bermanfaat. Ibu, bunda mengajarkan anak perempuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, ngajari masak, mengenalkan macam bumbu, ini jahe, ini kunyit, ini ketumbar, ini lada. Belum lagi kemudian yang mengajari cara masak sop, bikin sayur asem, tumis, bikin rendang dan sebagainya. Itu bukan sembarangan ilmu. Itu ilmu yang bagi anak perempuan akan dipakai sampai mereka nanti besar dan berumah tangga. Itu ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak hanya ilmu yang bersifat teknologi ke depan yang sangat dahsyat, tapi ilmu-ilmu yang ke rumah tangga adalah bagian dari kewajiban ibu kepada anak perempuannya. Jadi bisa dilakukan sekarang. Menyiapkan sahur, menyiapkan bom, menyusun menu, bahkan menyusun daftar belanjaan. Kita libatkan semua anak perempuan kita. Masya Allah, ya Rahman. Kemudian anak soleh yang mendoakannya. Jelas dengan adanya kebersamaan dalam bulan Ramadan ini ada ikatan yang luar biasa, bonding yang selama ini tidak pernah kita dapatkan dengan penuh. Sebulan penuh ayah dan bunda kita bersama anak-anak. Pagi jam 3 sudah bangun, kemudian kita sahur bersama, sholat subuh bersama, zikir bersama, tadarus bersama, duha bersama, terus sampai nanti buka puasa, terus sampai tarawih, kembali lagi, kemudian tidur dan kembali bangun jam 3 untuk sahur dan seterusnya. Ini langka, sangat langka, sehingga kita manfaat dengan sebaik-baiknya. Ini betul-betul luar biasa mahalnya kesempatan kali ini.
Untuk itu, kesempatan untuk mengikat hubungan bonding dengan anak kita manfaatkan. Komunikasi, kita coba untuk mengenal anak-anak kita, bagaimana dengan yang sulung, dengan yang tengah, dengan yang bungsu, atau mungkin kalau punya anak lebih banyak lagi, kita pahami anak-anak kita, oh seperti ini anak kita. Ada yang mungkin sensitif cepat marah, ada yang ngambekkan tapi ada yang patuh, ada yang anak gembira terus, ada yang sedih. Kalau ngomong sama ini harus halus, ngomong dengan sana harus dengan nada yang mungkin agak sedikit tinggi dan sebagainya. Itu cara kita sebulan ini Allah berikan kesempatan untuk belajar mengenal anak-anak kita, karena tentunya satu dengan yang lain tidak sama memperlakukan anak-anak kita. Semoga ketika nanti kita ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam sebulan, dan kita bisa mengikat suatu bonding yang kuat, kehangatan, kenyamanan, kebahagiaan, anak juga bahagia. Pasca Ramadan nanti kita akan lebih mudah dalam mendidik anak-anak mereka, dan kita terus kawal mereka sampai nanti mereka kemudian mendapatkan diri mereka menjadi anak yang soleh dan soleh. Itulah harta yang luar biasa bagi para orang tua. Setelah hadis, kita akan masuk ke surat At-Tur ayat 21 yang isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka akan kami pertemukan antara keturunan mereka itu dengan mereka, dan kami tidak mengurangi pahala amalan mereka sedikit pun. Setiap orang terikat dengan apa yang diusahakannya. Surat At-Tur ayat 21. Ayat ini menjelaskan bahwa menunjukkan kedermawanan dan anugerah Allah SWT yang akan mempertemukan seorang ayah dengan anaknya yang mengikutinya dalam keimanan, untuk menyenangkan hati ayah mereka dengan adanya keturunan di sisinya, maka Allah menghimpun mereka dalam bentuk yang paling baik. Ya. Terus menuju surat Al-Mu'minun ayat 8, malaikat-malaikat yang memikul arsy, Allah juga akan meminta kepada Allah supaya ayah dari kalangan orang mukmin dapat dikumpulkan dengan anak ataupun istrinya di akhirat kelak. Para malaikat itu juga memohon kepada Allah SWT agar para ayah, anak dan istri ditempatkan di tempat-tempat yang berdampingan. Masya Allah, luar biasa. Bukankah itu yang kita harapkan, ayah dan bunda, berkumpul bersama keluarga di surga nanti, berkumpul bersama orang yang kita cintai. Allah sudah menjanjikan seperti itu. Untuk itu memang betul satu kesempatan kita, selama Allah masih memberikan kesempatan kita hidup, kesempatan kita untuk memperbaiki diri sebagai orang tua, agar ketika kita bertemu dengan anak-anak kita, bersama mereka, kita bisa memberikan yang terbaik. Berikanlah contoh yang terbaik buat mereka. Ini adalah salah satu cara pertama agar kita di rumah ini bisa memberikan satu nilai-nilai kebaikan yang kita bisa persembahkan kepada Allah SWT. Memberi contoh. Karena 24 jam anak-anak akan lihat kita yang biasanya hanya bertemu sebentar di pagi hari, siang tidak bertemu lagi nanti malam. Bulan ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan anak. Bahkan anak akan melihat kita, cara menggaruk kita, cara ketawa kita, cara marah kita, cara makan, cara minum, dilihat semuanya. Bukankah ini kesempatan memberikan contoh yang terbaik buat mereka, yang biasanya mungkin hanya lihat sekilas begitu, tapi bulan ini Allah akan beri kesempatan pada kita. Semua akan dilihat juga kepada bundanya. Bagaimana bunda bicara, berkomunikasi, menegur, mengajak, akan dicontoh. Bagaimana cara untuk beribadah yang benar, semangat untuk tadarus. Kemudian dalam kultum-kultumnya juga ayah dan bunda bisa menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan berbagai macam ibadah. Masya Allah, sampai saya kehabisan kata untuk mengucapkan rasa syukur pada Allah dengan adanya bulan yang penuh berkah ini. Setiap apa yang terjadi pada hambanya adalah sudah kehendak Allah SWT, termasuk adalah musibah corona ini. Dan musibah di bulan Ramadan dan corona masih ada, ini juga memberikan begitu banyak kebahagiaan kepada kita semua. Untuk itu ayah dan bunda, kita coba untuk terus bersyukur kepada Allah SWT. Kita buat hari-hari kita menjadi hari-hari penuh dengan kebahagiaan. Karena sungguhnya keluarga yang bahagia, istri yang bahagia, suami yang bahagia, anak yang bahagia, itu akan mudah untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Suami bisa melayani istri, istri melayani suami dengan baik. Kemudian ayah dan bunda bisa mendidik anak-anak, menyayangi, membahagiakan mereka dengan kerangka Islam, dengan kerangka syariat. Maka insya Allah ketika keluarga itu bahagia, semua mudah untuk dibentuk untuk menuju Allah.
Jadi ketika ada anak tidak bahagia, maka sulit sekali untuk menuju Allah. Maka tugas kita membuat anak itu bahagia. Tidak semua melulu bahagia itu diukur dengan materi, karena sungguhnya bahagia itu letaknya di hati, bukan di tangan. Maka pandai-pandailah untuk membuat anak kita bahagia, dan ini kesempatan kita untuk melihat anak kita langsung, memperbaiki kira-kira apa yang buruk pada mereka yang selama ini tidak pernah bisa lihat. Oh, ternyata anak saya kalau bicara kok berteriak-teriak ya, padahal saya tidak mengajari. Tidak usah menyalahkan, oh nyontoh sana, oh nyontoh, tidak perlu, tidak. Oh, mungkin harus saya perbaiki cara dia bicara. Mungkin ada anak yang kemudian tidak hormat pada ibunya. Kok begitu ya ngomong sama bunda ya? Oh, ini harus diperbaiki. Oh, kok gitu ya, kok disuruh sholat kok masih marah-marah ya? Oh, berarti ada sebabnya. Jadi kita bisa menilai anak kita, mengevaluasi dan kemudian memperbaikinya. Dan mudah-mudahan nanti sampai akhir Ramadan, kalaupun masih Allah berikan pandemi corona, tetap kita syukuri ada kebersamaan sampai bulan, entah sampai kapan, yang pasti Allah memberikan sesuatu pasti ada maksud dan tujuan kita, tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal mencari hikmahnya, memberikan satu rasa kesyukuran dengan menjalani hari-hari dengan penuh bahagia, dengan banyak perencanaan yang jelas, sehingga nanti goalnya adalah surga. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadilah orang tua yang bahagia agar bisa mendapatkan anak-anak yang bahagia pula. Mohon maaf kalau kekurangan, dan teruslah untuk menjadi orang tua yang baik, berusaha untuk menjadi baik, dan mohonlah terus kepada Allah agar dikumpulkan kita ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.